Kita mulai kabar pertama pemirsa. Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 26 warga negara Indonesia dari Afghanistan. Hal itu dilakukan karena kondisi di Afghanistan yang mencekam usai Taliban mengambil alih kekuasaan. Ke-26 WNI itu dievakuasi dengan menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Udara. Mereka yang dievakuasi adalah staf KBRI, 5 warga Filipina dan 2 warga Afghanistan, suami dari WNI dan staf lokal KBRI. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri, pesawat tersebut transit di Islamabad, Pakistan, kemudian melanjutkan penerbangan menuju Indonesia. Ke-26 WNI tiba di tanah air pada dini hari ini. Pemirsa, WNI yang dievakuasi dari Afghanistan Sabtu dini hari telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedatangan WNI tersebut disambut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Satu persatu mereka turun dari pesawat milik TNI Angkatan Udara dan dikawal ketat anggota TNI dan petugas medis ber-APD lengkap. Mereka yang dievakuasi terdiri dari 26 warga negara Indonesia termasuk staf KBRI, 5 warga Filipina dan 2 warga Afghanistan, suami dari WNI dan staf lokal KBRI. Sehingga total yang dievakuasi adalah sebanyak 33 orang. Setelah tiba di tanah air, mereka terlebih dahulu akan menjalani karantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sesuai prosedur penanganan COVID-19 di Indonesia. Ya, sejumlah warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Afghanistan telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkininya kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, Fahada Indi yang sudah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Selamat pagi Indi, apa informasi terbaru yang bisa Anda kabarkan dari sana? Selamat pagi juga Ebony dan juga Imran Tajudin. Ini di landasan udara Halim Perdana Kusuma, maksud kami Jakarta. Ini memang tadi sekitar pukul 3:09 waktu Indonesia Barat, pesawat milik TNI Angkatan Udara yaitu pesawat Boeing 737-400 ini telah mendarat, di mana pesawat tersebut membawa sebanyak 26 warga negara Indonesia yang merupakan termasuk di dalamnya ini adalah staf dari KBRI, kemudian juga ada 5 orang warga negara Filipina dan 2 orang lainnya ini merupakan warga negara Afghanistan. Ke-33 warga tersebut ini berhasil dievakuasi dari Kabul, Afghanistan sesuai dengan protokol yang tidak ringan. Hal tersebut juga disebutkan oleh Panglima TNI serta Menteri Luar Negeri, di mana proses evakuasi WNI hingga sampai pagi hari ini di Jakarta ini merupakan proses yang tidak ringan karena memang ada sejumlah dinamika di lapangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, di mana kita tahu kondisi di Afghanistan ini masih cukup bergejolak. Nah, sebelumnya dinamika yang dihadapi oleh pemerintah ini diantaranya adalah yang pertama, semula ini pesawat yang akan digunakan untuk melakukan evakuasi dari warga negara Indonesia yang akan digunakan ini adalah pesawat sipil. Namun karena ada sejumlah perubahan begitu, akhirnya harus diganti dan diputuskan menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara yaitu Boeing 737-400 yang juga membawa 13 awak pesawat serta ada juga 20 satuan penugasan dari Kementerian Luar Negeri. Nah, tadi yang tiba di Indonesia ini 26 warga negara Indonesia memang dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Hanya tadi diinformasikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memang ada 1 warga yang dalam kondisi kurang sehat namun non COVID-19, dan tadi kami lihat pun setibanya di Lanut Halim Perdana Kusuma orang tersebut atau warga tersebut langsung mendapatkan penanganan dari tim kesehatan supaya bisa ditangani lebih lanjut.
informasi yang kami dapatkan, ini Ebony, Imran dan juga pemirsa, nanti warga negara yang telah datang di Indonesia sebanyak 33 orang tersebut akan menjalani protokol kesehatan yang sesuai dengan prosedur kedatangan dari luar negeri, di mana tadi kami juga memantau 33 orang tersebut sudah dibawa keluar dari Lanut Halim Perdana Kusuma menggunakan sejumlah bus, dan informasinya ini akan menjalani tes COVID-19 dan juga menjalani karantina sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dinamika yang tadi sudah saya sebutkan yang tentunya sudah ditempuh oleh pemerintah Indonesia sehingga evakuasi ini akhirnya bisa berjalan dan juga tiba di Jakarta pada tanggal 21 Agustus pagi hari ini diantaranya juga menempuh selain tadi ada perubahan rencana untuk penggunaan pesawat, juga adanya dinamika terkait dengan izin lintas udara dari pesawat yang digunakan, kemudian juga izin pendaratan. Semula dikatakan oleh Menteri Luar Negeri memang izin mendarat di Kabul, Afghanistan ini sudah diperoleh yakni pada tanggal 19 Agustus pagi, namun karena memang adanya perubahan di lapangan begitu, akhirnya izin pendaratan tersebut ditarik kembali dan pemerintah pun harus kembali mengulangi melakukan atau mengupayakan prosedur perizinan untuk pendaratan pesawat, sehingga akhirnya pesawat TNI Boeing 737-400 tersebut bisa menjemput 33 orang tersebut untuk kembali ke Indonesia. Ebony, Imran, kembali ke Anda. Indi, apakah ini memang sudah keseluruhan warga negara Indonesia di Afghanistan atau akan ada lagi penjemputan atau evakuasi WNI dari Afghanistan? Ya Imran, tadi informasi yang kami dapatkan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ini informasinya memang untuk saat ini, untuk pagi hari ini yang tiba di Indonesia ini jumlahnya ada 33 orang, di mana 26 diantaranya ini merupakan warga negara Indonesia yang termasuk di dalamnya merupakan staf dari KBRI, kemudian 5 orang ini merupakan warga negara Filipina yang juga ini didatangkan ke Indonesia ini karena memang hasil kerjasama dengan pemerintah Filipina saling membantu begitu. Kemudian 2 orang lainnya ini merupakan warga negara Afghanistan, yang satu ini merupakan suami dari warga negara Indonesia dan satu lainnya ini merupakan staf lokal dari KBRI. Nah, tadi Retno Marsudi juga menjelaskan bahwa memang tim atau dari pemerintah ini terus melakukan koordinasi dengan tim yang ada di Afghanistan untuk terus memantau ini kondisi di sana. Untuk jumlahnya ini memang Menteri Luar Negeri tidak menyebutkan berapa tepatnya ini jumlah warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Afghanistan. Namun dari pemerintah sendiri ini menegaskan bahwa koordinasi terus dilakukan dan kita masih akan terus memantau, Imran dan juga Ebony, langkah-langkah apalagi ini ke depannya yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan WNI yang ada di Afghanistan. Namun 33 orang, 26 WNI yang telah tiba di Indonesia ini tiba dengan selamat, berhasil dievakuasi setelah sejumlah proses yang tidak ringan yang penuh dengan dinamika tersebut sudah dilalui oleh pemerintah. Imran. Ya, Indi, lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan terkini dari para WNI yang tiba? Apakah tadi begitu tiba mereka diperiksa dulu kondisi kesehatannya atau langsung diarahkan ke lokasi karantina? Maaf, kami tidak bisa mendengar suara Anda di studio. Ya. Oke, Indi, bagaimana kondisi kesehatan dari ke-33 warga negara Indonesia dan juga Afghanistan serta Filipina yang tiba di Halim? Apakah ada pengecekan kesehatan atau langsung dibawa ke Wisma Atlet? Iya, Imran, Ebony, tadi pukul 3:09 ini memang pesawat mendarat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, di mana tadi setibanya pesawat tersebut di Landasan Udara Halim, ini langsung ada petugas kesehatan yang menggunakan APD lengkap ini langsung menghampiri ke dalam pesawat, dan kami melihat ini dari rekaman kamera yang kami dapatkan, ini memang sejumlah petugas tersebut langsung melakukan evakuasi. Dan tadi dikatakan juga oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memang ada 1 orang warga ini meskipun tidak dirinci, namun warga tersebut ini diinformasikan memang dalam kondisi yang kurang sehat, namun ditegaskan bukan COVID-19 dan langsung dievakuasi. Kami juga tadi melihat
pertama kali kendaraan yang keluar dari landasan udara Halim Perdana Kusuma ini merupakan kendaraan ambulans yang diduga ini atau disinyalir ini membawa satu orang tersebut yang memang dalam kondisi kurang sehat dan langsung mendapatkan penanganan kesehatan dari tim setempat. Imran. Baik, terima kasih Fahada Indi dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Berkaitan dengan kedatangan warga negara Indonesia dari Afghanistan. Sudah ada 33 yang datang bersama dengan beberapa warga negara asing. Terima kasih banyak Fahada Indi laporannya. Dan pemirsa, kami jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya.